Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep bakpao jadul. Ini namanya kalau di kampungku adalah kue maci. Jadi bakpao jadul ini biasanya ditemuin di jajanan pasar gitu. Isi bakpaonya adalah kacang tanah. Enaknya lagi bikin kue maci ini walaupun tetap dingin dia makin nikmat loh. Nah, hasilnya kayak gini, ini anti kerut banget, bikinnya gampang tanpa mixer, cukup diuleni pakai tangan. Dijamin rasanya enak. Nah, isiannya kayak gini ya. Yang penasaran gimana bikinnya, langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama-tama kita akan bikin isian kacangnya. Di sini aku udah siapin 250 gram kacang tanah kupasan. Kemudian ada 100 gram gula pasir, kalau suka manis bisa ditambah. Lalu selanjutnya ada 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan air panas, dan sejumput garam. Oke, ini mau aku sangrai dulu ya kacangnya. Aku sangrainya pakai cookware set dari Idealef. Satu set terdiri dari 4 piece, yaitu 2 fry pan dan 2 cookware. Dan handle-nya bisa dilepas pasang kayak gini. Nah, ini aku mau sangrai dulu sebentar kacang tanahnya. Sebenarnya ini udah disangrai ya dari tokonya, tapi aku mau sangrai lagi biar makin renyah. Abis itu kalau udah disangrai, kita matikan api kompor. Lanjut kita akan blender ya, blender kasar aja. Nah, di sini aku blendernya juga pakai dari Idealef ya, yang khusus untuk menghaluskan bumbu kering. Nah, udah kayak gini langsung aja kita sisihkan. Nah, ini adalah kacang sangrai tadi sudah kita blender setengah kasar. Habis itu kita akan masukin bahan-bahan lain. Siapkan wadah. Kemudian kita akan campur dengan 100 gram gula pasir, sejumput garam. Kita masukin juga air panas dan juga minyak gorengnya secara bertahap ya. Oke, sekarang aku mau tambahkan dengan 2 sendok makan air panas. Setelah itu aku mau aduk rata kayak gini. Setelah dirasa cukup basah, sekarang aku mau tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Seperti ini. Lakukan semua sampai habis. Kalau sudah selesai diaduk, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, isian kacang ini bisa digunakan juga untuk isian ronde ya teman-teman. Nah, kayak gini kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bahan adonan maci atau bakpaonya ya. Di sini aku udah siapin 500 gram tepung terigu kunci biru. Lalu ada 300 ml air matang. Kemudian ada 2 sendok teh pernipan atau ragi instan, 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Untuk resep lengkap dan takaran aku akan tulis di deskripsi. Langkah pertama, aku mau larutkan dulu gula pasir dengan airnya sampai larut. Kalau sudah larut bisa kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan wadah, kita masukin tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian kita akan campur dengan ragi atau vernipan tadi yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita aduk rata. Setelah diaduk rata kayak gini, baru kemudian kita masukin larutan gula tadi yang sudah kita siapkan. Kemudian kita aduk menggunakan spatula dan diuleni sampai rata. Kalau sekiranya sudah mulai berat, bisa diuleni pakai tangan. Ini tenang aja ya, tangan aku sudah dicuci bersih. Kalau sudah merata kayak gini, sekarang saatnya kita tambahkan dengan margarin dan juga garamnya ya. Setelah garam dan margarin masuk, kita akan uleni lagi sampai benar-benar kalis. Nah, ini diuleni pakai tangan aja. Jadi bikin maci atau bakpao isi kacang jadul kali ini tanpa mixer, cukup pakai tangan aja. Sekiranya nanti adonannya nggak lengket dan kalis gitu ya teman-teman. Kalau sudah sekiranya kalis, cirinya kalau udah kalis itu nggak lengket kayak gini saat diulen, langsung aja ya kita akan bagi adonannya dan ditimbang masing-masing beratnya 45 gram. Nah, ini sudah aku bagi jadi 45 gram adonan. Satu resep jadi kurang lebih 20 adonan bakpao atau maci ya. Nah, ini siap kita isiin pakai isian kacang. Nah, teman-teman, ini isian kacangnya sudah siap dan aku alasnya pakai daun pisang karena bakpao jadul ini biasanya dialasi pisang gitu ya. Nah, ini mau aku tutup dulu adonan maci atau bakpaonya biar nggak kering. Aku mau uleni dulu satu adonan ini, kemudian aku pipihkan. Lalu aku akan kasih isian kacang di tengahnya kayak gini. Yang banyak ya isian kacangnya. Kalau sudah langsung aja kita tutup. Kemudian kita bulat-bulatkan lagi dan dironding sampai permukaannya halus. Nah, ini udah aku isiin pakai kacang. Langsung aja aku ronding kayak gini teman-teman. Kalau sudah permukaannya halus, langsung kita taruh di atas daun pisang seperti ini. Lakukan semua hingga selesai ya. Nah, ini bakpaonya sudah selesai aku isiin pakai isian kacang.
Selanjutnya aku akan diamkan dulu dan diistirahatkan adonannya selama kurang lebih 15 menit. Baru setelah 15 menit bisa langsung aja kita kukus. Di sini mengukusnya aku menggunakan food steamer 3 layer yang IL114A dari Idealef ya. Kapasitasnya 4 liter per tingkat, function otomatis off, mangkuk transparan per tingkat untuk melihat makanan di dalam, setting waktu 0 sampai 60 menit dan wattnya hanya 800 watt. Oke, kita isiin aja ya pakai air sampai batas maksimum. Kalau udah langsung aja dikukus. Nah, ini untuk mengukus bakpaunya nggak perlu nunggu kukusannya panas, langsung aja dikukus ya saat airnya masih dingin. Nah, kalau teman-teman pakai kukusan biasa, pastikan tutupnya ditutup pakai serpet ya, biar airnya nggak netes. Tapi kalau pakai food steamer dari Idealef ini nggak perlu khawatir air menetes ke makanan. Canggih banget kan? Yang mau produknya silahkan cek link di deskripsi aku. Oke, ini aku mau susun dulu bakpaunya. Jadi sekali ngukus itu bisa banyak banget di tingkat kayak gini disusun. Habis itu langsung aja aku kukus selama kurang lebih 20 menit. Langsung dinyalakan ya. Nah tuh teman-teman bisa dilihat ya, benar-benar praktis banget, menghemat tempat, menghemat waktu juga. Nah kalau sudah dikukus selama kurang lebih 20 menit hasilnya seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini udah mateng ya, bakpao atau macinya bisa kita angkat, lalu kita tiriskan. Hasilnya seperti ini, mulus, cakep banget, menul-menul, dan siap deh dinikmati. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya, bakpao jadul atau kue maci ala aku udah selesai aku bikin. Ini bakpao terenak kesukaan aku karena dia walaupun dingin tetap enak. Ini cocok banget dijual ke kantin-kantin SD gitu di harga Rp2.000 per piece-nya, dijamin laris manis dan balik modal banget. Jadi silahkan dicoba ya resep aku ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa buat klik tombol like, komen juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.